semoga ya Allah silaturahim kita malam hari ini untuk para guru-guru yang hadir, para sepuh pilih sepuh di keluarga besar Masjid Jamiul Huda, satu pantun pembuka dari saya. Semoga ini menjadi doa yang kau ijabah ya Allah, dari Keramat ke Pasar Baru berbekal bakwan dan markisa. Kita doakan selamat untuk para guru, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul apa enggak Bapak Ibu? Jadi guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, bukan beban negara. Ayah anda ibunda sempat gabus leleh lohan, cepat bagus enggak bertetelet karena jamaah juga udah nggak tahan mau ngaji. Biasanya yang masing-masing bawa kresek warna coklat, ada yang sudah punya kertas doang. Ya, saya juga dari pindah ruangan tadi ke sini, baru duduk doang, baik buah maupun yang namanya di situ belum sama sekali. Jangankan menikmati, dicipin juga belum. Tapi mudah-mudahan rasa panitan, panitia punya pengertian. Ya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua RW 08 beserta Ibu dan seluruh pengurus, yang saya hormati juga seluruh jajaran RT di lingkungan RW 08. Yang saya hormati
Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajaran yang tadi alhamdulillah sudah sama-sama kita saksikan sambutan dari Pak Haji Tirta. Yang saya hormati, yang alhamdulillah pada malam hari ini saya juga didampingi oleh istri selaku Ketua TPP Kelurahan Kelapa II. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Jami Gaul beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah mungkin sudah hadir guru kita, orang tua kita, Pak Kiai Haji Taufikur Rahman SK, yang alhamdulillah beliau nanti akan memberikan pencerahan untuk kita semua. Yang saya hormati segenap alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak ibu semua, adik-adik saya tercinta yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati peristiwa besar yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dulu juga salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj bukan sekedar seremoni bangunan. Ini adalah momentum baik kita semua untuk mengenal perjalanan agung baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dalam menerima perintah ibadah salat lima waktu. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang ketaatan, keimanan dan kedisiplinan, makmurkan masjid dan jaga ukhuwah Islamiyah. Saya mengajak, mari kita jadikan spirit Isra Mi'raj ini untuk mempererat tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah di antara kita. Di tengah kesibukan dan keberagaman warga 08 atau warga seluruh Kelurahan Kelapa II ini, mari kita jadi kerukunan, saling gotong royong dan peduli terhadap sesama tetangga sebagaimana Rasulullah yang selalu mengedepankan akhlak mulia. Mari kita jadikan lingkungan kelurahan kita ini menjadi lingkungan yang aman, damai dan penuh keberkahan. Hadirin yang saya hormati Allah, sebelum saya akhiri, saya mewakili pemerintah Kelurahan Kelapa II ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara dan seluruh keluarga yang telah menyisihkan waktu, tenaga maupun material sehingga acara malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya setelah ini mungkin kita akan sama-sama mendengarkan tausiah. Semoga tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita nanti dapat memberikan pencerahan bagi hati dan pikiran kita semua. Amin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya secara pribadi maupun dinasa selalu mengucapkan terima kasih banyak untuk RW 08 yang memang alhamdulillah RW 08 ini salah satu lingkungan yang selalu kompak, yang selalu dapat mensupport kami dari sisi pemerintahan, yang dapat juga selalu mendampingi kami di dalam setiap program-program yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selalu bisa menjadi kekompakan dan menjadi keberkahan untuk Bapak Ibu semua. Amin. Salam Bapak Ibu semua untuk keluarga di rumah. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat. Jika ada keluarga yang di rumah kurang sehat, kita doakan sehat. Dan kita berharap mudah-mudahan di beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kita sama-sama ditemukan oleh bulan Ramadan di Ramadan. Amin. Dan saya doakan Bapak Ibu semua selalu dapat rezeki yang berlimpah. Amin. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa ta'ifil ihsan wa faddalna ala sa'iri khalqihi ta'limil 'ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduni ma'alimil iman wa syukusi awalimil irfan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, ayahanda ibunda saya izin untuk membacakan nama-nama yang termaktub di risalah yang saya pegang dulu, boleh ya? Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Bapak Lurah Kelapa II, Bapak Adi Nugroho SSDP. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Ayahanda Haji Fakhroji serta jajaran dari DKM Masjid Jami Nurul Huda tanpa terkecuali. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Ketua RW 08 Bapak Hasim, tentunya bersama staf dan jajarannya. Hadirin wal hadirat sekalian, terkhusus kepada para ayahanda, para masyayikh, para guru, para sepuh, para bini sepuh yang sekiranya tidak tersebut namanya satu persatu, semoga ya Allah silaturahim kita malam hari ini untuk para guru-guru yang hadir, para sepuh bini sepuh di keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda, satu pantun pembuka dari saya. Semoga ini menjadi doa yang kau ijabah ya Allah, dari Keramat ke Pasar Baru berbekal bakwan dan markisa. Kita doakan selamat untuk para guru, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul apa enggak Bapak Ibu? Jadi guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, bukan beban negara. Ya, serta para hadirin sekalian, walaupun nggak tersebut namanya satu persatu, semoga juga ini pantun menjadi doa yang Allah ijabah, yang hadir di majlis yang mulia Masjid Jami Nurul Huda tercinta. Ya Allah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, walaupun nggak tersebut namanya satu persatu, mentip tomak yang ada di taman, buat sebur dan soto kaki. Untuk semua, salam hormat dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang maksud amin iyalah. Iya, sambil ngunyah juga habis. Baik ayahanda ibunda, sempat gabus lelek lohan, cepat bagus enggak tertelek karena jamaah juga udah nggak tahan mau ngaji. Anda saya lihat yang masing-masing bawa kresek warna coklat, ada yang sudah 3 kertasnya doang. Ya, saya juga dari pindah ruangan tadi ke sini, jujur baru minum doang, baik buah
buah maupun yang namanya dari sini belum sama sekali, jangankan menikmati, nyicipin juga belum. Tapi mudah-mudahan karena saya pamitan, panitia punya pengertian. Ini kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa enggak? Nah, maafin panitia ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Masih gak paham juga, itu mobil di luar ada sopirnya warna hitam, nomor polisinya F1375 DAI ya, isi pohon. Udah, kalau nggak sempat sama sekali ada tikus pada beranda, boleh dibungkus buat anak. Cocok? Cocok? Cok gali cok gala ngacok. Kurang semangat, bapak-bapaknya belum keluar suaranya. Cocok? Cok gali cok gala ngacok. Baik ayahanda ibunda, kalau kita lihat dalam sejarah, di mana di dalam Al-Quran sampai-sampai Syekh Jalaluddin Asyuti, pengarang kitab tafsir Abdul Mansur fi tafsiri bil Maktur, menyebutkan begini: Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat, hanya ada 2 tempat yang Gusti Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Saya ulang, segitu banyaknya 30 juz, 114 surah, hanya ada 2 tempat yang Gusti Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Bapak Ibu, berapa tempat? 2. Biar ingat ini 2 ya. Ini untuk nanti korelasinya dengan tema pertama, tegakkan sholat. Kenapa Ustaz? Karena jujur Bapak Ibu, subhana ini kalau kita lihat secara gramatikal nahwunya, bentuknya adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu kalau kita dulu sekolah, kita belajar yang namanya subjek, predikat, objek. Subjek pelaku, predikat kerjaannya, objek ini tujuan utamanya. Nah, di situ subjek dan predikatnya dihilangkan, yang dimana kata ulama tafsir takdirnya usabbihu subhana, menunjukkan sesuatu yang urgent, menunjukkan sesuatu yang penting. Dan di sini berarti isinya nggak main-main. Punten, apa artinya subhana coba? Apa artinya? Jangan ragu, maha suci Allah. Gusti Allah mempertaruhkan dengan zatnya yang maha suci, menunjukkan isinya sesuatu yang urgent. Jangan sampai disepelekan, jangan sampai dipermainkan. Ustaz, ada kata Ustaz ada 2. Mana 2 tersebut? 1, saya bacakan bunyinya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mohon maaf ayahanda ibunda, itu surat apa ya? Jangan berlaku, surat apa? Sering dibaca kok. Ini kalau malam Jumat selalu dibaca maksud. Surat apa? Yasin. Mohon maaf, ayat berapa? Datang udah malam biar cepat, pokoknya Yasin. Yasin ayat 36. Ayat berapa? 36. Di situ Gusti Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Apa isinya? Tugas kita sebagai orang tua, Allah menjelaskan buat anak-anak kita, maha suci Allah yang telah menciptakan hamba-hambanya, makhluknya, terutama manusia, berpasang-pasangan. Maksudnya jangan melanggar kodrat Adam dan Hawa. Saya ulang, Adam dan, kalau saya plesetkan bahasa sekarang, Mas Adam pasangannya Mbak Ibu. Setuju nggak? Jangan dirubah. Dulu bagaimana? Jangan Mas Adam sama Mas Ibu. Ayahanda ibunda, ternyata ini pesan yang urgent. Kenapa? Jujur loh Bapak Ibu,
Mungkin kalau di lingkungan sekitar Masjid Jamiul Huda nggak berasa, tapi kalau kita mencari tahu yang dimana ujian kondisi akhir zaman praktek di lapangan, itu yang namanya LGBT. Mohon maaf. Ini kok keluar ini tentang subhana pertama. Jujur Bapak Ibu, satu itu penyakit, yang kedua komunitas mereka bukan makin dikit, makin banyak. Ya, jadi ini tugas kita sebagai orang tua, bagaimana menghantarkan putra putri kita, kenalkan kepada mereka LGBT itu bukan kudrat, LGBT penyakit. Pak Bu, kalau nggak percaya, segagah apapun orang, coba kumpulin dah sama yang begitu, baru seminggu langsung dimulai. Ini penyakit. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, di saat yang begitu makin syiar, makin banyak, apalagi minta dilegalkan. Ya Rob, namanya aja 4 huruf LGBT, itu mengundang bencana. L, longsor. Banjir. G, gempa bumi. B, banjir bandang. Nggak cukup nasihat saudara-saudara kita yang di Aceh, sampai kita hari di wilayah kami yang boro-boro bisa ngaji begini Bapak Ibu, betul atau enggak? Kita lihat saudara kita yang di Medan, kita lihat saudara kita di Sumatera Barat, belum lagi Imam Yusuf yang di wilayah Kuci, yang Tegal. Allah Karim. Tuh, terakhir T, bayangkan tsunami. Tsunami. Saya ulang biar berasa. Tsunami. Pak Bu, ini baru cucunya. Gimana kalau besok yang keluar nami? Ya Rob, hadirin rahimakumullah. Lagi kalau yang begitu besok dilegalkan Pak, yang buat jadi buyang juga ustaz kalau dia mati. Saya sering banget yang namanya namu ke masjid, ke musola, di saat selesai sholat tugas Jumatan dikabarkan sama DKM, izin Kiai ya, ntar minta tolong jadi imam sholat jenazah. Saya cuma tanya satu, afwan guru, yang meninggal laki perempuan? Dijawab, Pak Haji diolaki. Udah siap, namanya tamu diminta tuan rumah, siap. Kalau nggak diminta nggak berani saya. Termasuk malam ini memang kita diundang, saya berani menyampaikan, tampil saya jadi imam walaupun bukan di kampung saya. Pede. Satu, berdasarkan ilmu. Kedua, Nabi contohkan, kalau jenazah laki maka ambillah posisi imam pada bagian kepala. Begitu takbir 4 kali, nggak bingung saya. Kenapa? Takbir pertama Fatihah, takbir kedua yang namanya selawat, takbir ketiga doa. Karena laki domirnya mantap Bapak Ibu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitupun perempuan jadi imam, nggak ragu-ragu saya berdiri bagian tengah-tengah karena Nabi contohkan demikian. Begitu takbir ketiga domir mantap, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa. Besok kalau terjadi yang begitu dilegalkan, siapa yang meninggal? Banci. Kan nggak mungkin Pak itu domir jadi serba Allahumma gfirlahai warhamhai. Nggak ada. Hadirin rahimakumullah, bukan menggurui. Ini subhana pertama, Yasin 36, tugas kita sebagai orang tua di kondisi akhir zaman. Boleh saya tutup pakai pantun subhana pertama ini, boleh? Boleh? Lihat isi pantunnya, ya Allah ya Rabbi, ini saya sambil ngarang loh, belum nemu loh, tapi saya dekat aja. Masya Allah, ya Allah, ya, ke rumah mertua nenteng colena. Bagian laki-laki belum keluar kata-kata cakepnya. Lihat isinya Pak, ini jujur loh, saya dekat aja belum berapa nih. Apa namanya, ke rumah mertua nenteng colena, duduk di taman bersama tetamu, orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Masya Allah. Iya, itu yang enggak adanya langsung dapat, gimana yang udah boleh jadi. Tuh, subhana pertama. Subhana kedua, dengan tema yang terpampang di atas, tegakkan salat. Bu, Pak, rahimakumullah, tadi udah saya bahas, berarti Gusti Allah mengawali dengan lafaz subhana, isinya berarti penting apa enggak? Penting, itu saya bilang udah. Jadi objek maf'ulun bih, sesuatu yang urgent. Yang kedua, yang kita lagi bahas, surah ke-17, juz 15 ayat pertama. Saya ulang, surah 17
juz 15 ayat pertama. Mohon maaf kalau boleh saya tahu jamaah Masjid Jami Nurul Huda ini hafalnya 30 juz apa juz 30? Oke, juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Bagian akhir. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya nanya begini karena jujur yang namanya ngaji nggak segampang kayak nyanyi. Betul apa kan? Nih, biar ibu makin segar, bapak makin yang ngantuk. Tolong, apa perusahaan ini? Bukan lautan. Cepet. Nggak jadi siapa. Itu lagu jadul. Coba yang belas inian. Apa perusahaannya? Cikini. Aku begini. Coba rada-rada berbau kamus. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Sekarang saya tes soal nomor 4. Siap? Saya tadi pagi subuh saya jadi imam. Saudara, saya baca ini. Tolong teruskan ya. Siap? Tolong teruskan. Wa qalu a'idza dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Ya saja ada maksudnya kan terusannya dengan Allah kan? Masa terusannya Allah kan tadi lagu enak Cikini bisa giliran Quran Allah. Pak, biar jelas contohnya Pak Bu, berarti gampangan nyanyi apa ngaji? Malam ini saya lagi ngajak ngaji penyanyi tuh, padahal jujur ibu muka ketawa tapi hati berduka. Lah iya, muka boleh mengingatkan doa sambil mikir. Kenapa? Yuk kita perhatiin. Oh Pak, jujur, tadi 4 lagu hafal semuanya. Di rumah lengkap nggak CD dan kasetnya? Enggak, nggak punya. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang udah nggak pakai CD dan kaset, betul nggak Pak? Sama saya mau nanya, kita di rumah punya Qurannya 1 apa lebih dari 1? Hal-hal jujur, Qurannya di rumah punya 1 apa lebih dari 1? Hafal Qurannya. Boleh semangat lagi boleh? Lihat isi pantunnya, lihat isi pantunnya. Pak, Bu, lihat isi pantunnya. Ya, saya bikin pantun tuh begitu nggak sembarangan. Ya Allah, nih dari Keranji langsung ke Pelumpang. Ah, murah semangat ucap cakapnya. Apalagi saya yang baru marah. Iya, nggak gampang. Apalagi lihat pantun saya kalau 3 huruf di akhir nggak ketemu, balikin, saya belajar lagi. Orang kadang-kadang langsung bikin pantun, lah kalau baru 1 huruf mah belum bisa namanya coy, gitu. Lihat teman saya nih, dari Keranji langsung ke Pelumpang. Melihat Banjar ada markisan. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau kita anak nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Betul Pak? Iya, Bapak Ibu rahimahkumullah, dan bahagianya anak-anakku saya. Nih sekarang saya panggil rumah lagi. Oke, ke Belgia ngajak mertua. Bekalan corena dibungkus sama koran. Bahagia hati orang tua di saat punya anak hafal 30 juz Al-Quran. Ya Allah, Bapak Ibu, ya, anak saya nomor 2 kelas 2 SMP udah selesai 30 juz. Iya, begitu kemarin lagi masih SMP, SMA-nya dia berangkat ke Mesir, baru 6 bulan dia japi saya. Isinya membuat saya meneteskan air mata. Kenapa? Kaget saya. Apa isinya? Abi doain aku kemarin ikut seleksi jadi imam di masjid yang ada di kota Mesir dan aku lulus. Tuh Pak, Mesir loh, yang ibu kotanya Kairo, bukan Kreo. Iya, kalau Kreo di Ciledug kan aja, itu nggak Pak? Kenapa? Karena nggak gampang. Bapak Ibu rahimahkumullah, boleh bangga anak pintar dengan ilmu dunianya, silakan. Tapi wajib berduka di zaman now, anak kita buta dengan baca tulis Al-Quran. Oke, saya teruskan. Surat 17 juz 15 ayat pertama. Yuk kita bahas.
tegakkan sholat. Bagaimana Nabi itu menerimanya? Ya Rabb, perjuangannya luar biasa. Subhana, maha suci Allah. Alladzi, dialah yang asra, makanya menggunakan fi'il madhi muta'addi. Karena asra ini bukan fi'il madhi asli, aslinya saro, wajahnya fa'ala. Tapi di saat asra ini adalah wajib af'ala, menunjukkan fi'il madhi muta'addi yang berarti saro jalan, asra memperjalankan. Bi'abdihi, ini untuk menangkis pemahaman-pemahaman sesat kayak sekarang. Pak Bu, kan ngeri-ngeri sedap zaman now. Ngelihat yang bisa ngomong sama penjaga neraka malah dikiaiin kan gitu. Saya nggak perlu sebut namanya, dapat penghargaan lagi. Bingung, yang begitu pengikutnya banyak aja lagi. Pak, bi'abdihi, untuk menangkis pemahaman-pemahaman zaman now yang dimana mereka menafsirkan Nabi Isra Mi'raj bukan badannya, hanya ruh saja. Makanya dia jawab, enggak, tapi yang dimaksud Nabi berangkat Isra Mi'raj bi'abdihi ay biruhihi wa jasadihi, jasmani rohani. Makanya redaksinya bi'abdihi, maknanya tuh jasmani rohani. Dari mana? Lihat Bapak Ibu, ini mujizat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah Palestina. Risau dulu, Mekah Palestina. Bu, Pak, dari mana? Silakan dicek deh di map. Silakan lihat di peta. Itu Mekah Palestina, Bu. Gambarannya Jami Nurul Huda ke Semarang. Dari Semarang balik lagi ke sini. Dari sini balik lagi ke Semarang. Tuh, kurang lebih. Saya ulangi. Ya, Tangerang ke Semarang. Dekat apa jauh? Dari Semarang balik lagi ke Tangerang. Dari Tangerang balik lagi ke Semarang. Tuh, baru nyampe Mekah Palestina. Kenapa? Kurang lebih 1000 km. Wih, dekat apa jauh tuh? Mekah, Madinah aja 486 km. Tuh, Mekah, Palestina 1000 km kurang lebih. Kira-kira kalau 1000 km itu kita mengendari kendaraan, kira-kira isi bensinnya cukup sekali apa enggak? Lebih kan? Kira-kira nanti duitnya dikit apa banyak tuh? Apalagi pertama, mohon maaf, belum itu mobilnya, orangnya butuh makan apa enggak? Nah, jelas jarak yang jauh luar biasa. Dari Masjidil Aqsa ada tempat parkiran Bulog tuh di Masjidil Aqsa. Ya tolong, ini pesan, bukan nakut-nakutin, ini hadis. Makanya Nabi sampai menyinggung begini, la tusaddur rihal illa ila salasati masajidah. Bapak Ibu, ini hadis boleh saya terjemahkan pakai bahasa Betawi boleh? Tapi jangan marah ya. Ya jangan marah. Tolong yang tukang healing jangan belaga budek, dengerin. Ini hadis dan hadis sahih. Oke, saya terjemahkan pakai bahasa Jakarta. Apa artinya? Kata Kanjeng Nabi, jangan ngaku jadi orang kaya kalau belum bisa menginjakkan kaki kita ke 3 masjid. 1, Masjidil Haram. 2, Masjidil Aqsa. 3, Masjid Nabawi. Jadi kalau ibu bapak suka healing tapi belum nyampe kakinya ke 3 masjid, belum jadi orang kaya, baru kata Rasulullah. Yang aku tukang healing dengerin ini. Iya, ya. Kok usah terjemahin begitu? Oke, saya terjemahkan sekarang apa adanya. La tusaddur rihal. Wahai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, jangan berat kalian mengeluarkan kocek kalian untuk menginjakkan kaki kalian sampai ke 3 masjid. 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa. Halo, kedengaran saya ngomong ini? Yang merasa punya duit tapi belum nginjekin kaki ke sana, ntar pulang kompromi sama suaminya. Iya, ini dia mesetin biar sampai ke 3 masjid. Oke, saya teruskan. Dari situ belum selesai Mi'raj.
Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai malak Jibril pun mengatakan, nyerah ya Rasulullah, aku sudah tidak mampu lagi untuk mengawal kamu, karena kalau aku paksakan aku akan hancur. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, lailan di situ pakai isim nakirah Bapak Ibu. Kalau secara ilmu nahwunya, gramatikal dasarnya menunjukkan begini. Nih saya contohkan, Bu, ini bangkunya enak, membel, makanya saya nggak berani nyender. Karena jujur hari ini saya keluar tadi pagi dari 3:30 pagi. Ini udah tempat yang kelima hari ini. Kelihatan nggak ngoyoknya? Kelihatan nggak ngantuknya? Ya, tapi manusia saya sadar mesti nyaman, takut saya nyender, membel, takutnya ya Rob beli capek sampai ke Borobudur, bawaan capek gampang tidur. Ya saya agak maju sedikit. Ini saya contohkan, ini membel, Bapak Ibu bantah makna lailan isim nakirah. Di saat ada beban tangan saya, ambles apa enggak? Mohon maaf, jelasnya ambles apa enggak? Karena membantalnya masih bagus, begitu ambles di tangan saya angkat. Dari ambles kembali ke normal butuh waktu lama apa cepat? Belum paham semua berarti. Saya ulang lagi, biar paham. Ini mana lain pakai isim nakirah, Pak Rahimahullah. Saya tekan pakai tangan saya, atau mungkin bangku biar bangku tuh nggak kelihatan. Ini dibantal aja. Ambles apa enggak? Begitu tangan saya angkat, dari proses ambles ke normal lagi butuh waktu lama apa cepat? Cepat. Isra Mi'raj lebih cepat lagi dari proses ini. Bayangkan, ini cepat kata Bapak, ini cepat kata Ibu. Isra Mi'raj lebih cepat lagi dari proses yang ambles ke normal. Ustaz nggak bisa. Nah, kan sering baca kalau malam Jumat. Mana tuh dibacanya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yakin nggak sama Quran Bapak Ibu? Itu Quran Bapak Ibu. Berarti kalau Gusti Allah udah turun tangan, beres. Sayang manusia ngejar kebahagiaan dunia hanya mengandalkan akal, hanya mengandalkan sains, hanya mengandalkan gelar, mengandalkan ilmu. Sayang, bukan nggak bagus, sayang saja. Kenapa? Sadar dong, di ayat Al-Quran banyak hal-hal yang dimana di luar logika. Buat Allah, kalau Allah memberikan, bisa aja caranya tegakkan sholat. Kenapa? Karena di saat kita tegakkan sholat, dan salah satu masuk ke poinnya dengan tema ini, kita lagi janji Quran. Janji Quran, buka lagi terus ya, surat ke-23 juz 18 ayat 1 sampai 11. Bu, Pak, yang di handphone ada aplikasi Qurannya, maka dibuka. Ya, tadi kan Nabi bawa oleh-oleh Isra Mi'raj salat 5 waktu. Dan kita kadang-kadang, mohon maaf, hanya mengandalkan logika, bahkan kadang-kadang nggak sedikit Pak Jamano merasa sudah banyak S-nya, S1, S2, S3, kadang kebanyakan S berubah. Iya, ya, ingat, hidup ini ada dalamnya. Kita mah cuma wayang. Di saat kita sandarkan, oke, secara ikhtiar, ilmu, udah belajar. Selebihnya, buat apa ada bahasa Quran? Fa'idha azabta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yuk kita lihat rahasia tegakkan sholat. Sudah ketemu belum? Surat ke-23 juz 18 sudah ketemu? Ayat 1 sampai 11 sudah ketemu? Bapak Ibu, sudah ketemu belum? Saya mau nanya dulu kepada Bapak Ibu, mohon maaf, pengen nggak hidupnya barokah? Pengen nggak, Bu, Pak, hajat tetap capai? Pengen apa enggak? Bu, Pak, saya lagi percaya nggak sama janji Quran? Oke, kalau percaya, ntar amalkan. Kenapa Bapak Ibu? Ini yang saya mau bacakan janji Gusti Allah dalam Quran. Janji Quran, bukan janji pilkada. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya bisa begitu. Karena yang namanya pilkada mah beda tipis sama pilkada. Beneran Bapak Ibu. Kalau pilkada Ibu lupa jadi. Kalau pilkada banyak kan begitu jadi. Tapi kalau Quran udah berjanji pasti apa enggak?
Oke, sepatunya lagi, lihat di sepatunya. Baca koran, duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. 9:50 saya nanya dulu, masih kuat apa enggak? Karena saya tadi yang kerudungan seragam biru-biru udah pada pulang. Ya, saya sebagai tamu kalau Tuhan kepada bangun dia itu kode keras, Pak. Iya, kan kita namu ke rumah, saya namu ke rumah bapak tutupin pintu, lah jangan namu udah, nggak boleh gitu. Ini kira-kira masih kuat apa enggak? Nah, saya tanya dulu karena nggak berasa, udah hampir 30 menit nih, babak pertama saya bicara. Kalau masih kuat, memang kita lagi mau bahas. Janji Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu ya? Biar makin barokah, izin saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Bapak Ibu yang iman, betul Bapak Ibu? Oke, kita teruskan. Saya mau nanya dulu, karena di ujungnya itu ayat 10-11 Gusti Allah ngasih informasi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan. Bu, Pak, ternyata kita ada warisan di dunia, dapat warisan di dunia karena abah kita mungkin dulunya tuan tanah. Ternyata begitu warisan dipecah sama saudara-saudara kita. Contoh soal, Pak, di wilayah sini nih, kira-kira semeter udah berapa duit harganya Pak tanah? Berapa? Saya nggak tahu, bisa nanya. Berapa? 5 jutaan. Oke, ternyata dapat warisan dapat 2000 meter. Semeter 5 juta. Bukan boleh capek, karena kebetulan bin bapak kita dapat tanah warisan 2000 meter Bapak Ibu. Ternyata dijual dari semeternya goceng tuh 5 juta. Kira-kira udah ngarungin duit apa enggak? Kalau nggak kenal duit di sini ternyata. Contoh-contoh 1 meter 5 juta. Paham nggak nih? Kira-kira tanahnya 2000 meter, udah ngarungin duit apa enggak? Itu kira-kira tuh duit kalau dibeliin cendol kelep kayak gitu. Kira-kira kalau begitu bahagia apa enggak? Itu duniawi, warisan begitu. Tapi lihat warisan di akhirat, Gusti Allah berjanji, ulaika humul warisun. Ini janji Quran Bapak Ibu. Mereka orang-orang yang menjadi pewaris. Apa warisan dari Allah? Warisannya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ulaika humul warisun. Warisannya alladzina, orang-orang yang yarisuna, mereka mendapatkan warisan al-firdausa, menjadi penghuni surga Firdaus. Mereka
fiha, di dalam surga Firdaus, khalidun, kekal di dalamnya. Itu di akhirat. Berarti kita ke akhirat itu meninggal dulu. Sekarang di dunia di dunianya sekarang kita lihat bagian atasnya itu tadi akhirat. Di dunianya lihat di awal, qad aflaha, yang pernah ngaji atau pernah nyantri. Ya, saya jujur Bapak Ibu, ini dari awal saya bicara apa tadi, kalau yang demen ngaji, ini daging semuanya Bapak Ibu. Saya di TV malah nggak pernah ngebahas begini. Besok di Ramadan setiap hari jelang maghrib cuma 2 menit SCTP 2 menit Bapak Ibu. Ustaz ngomong gitu, kontrak udah kelar, jangan lihat 2 menitnya. Alhamdulillah harganya buat pesantren luar biasa. Mungkin kalah dari tempat yang sekarang yang sengaja belum kelar lagi, luar biasa. Tapi apakah saya akan datang? Hari ini saya datang. Kenapa? Pak Bu, ini kita lagi ajak ngaji kita dari awal. Nah, kita lihat di situ ada fi'il madi yang kedatangan qad. Yang pernah nyantri ada fi'il madi itu Bapak Ibu bentuk kata kerja yang lampau. Oke, kalau fi'il madi kurang paham Bapak Ibu, kita pernah kan sekolah belajar bahasa Inggris ya? Pernah ya? Kalau dalam bahasa Inggris namanya verb. Verb itu dibagi 3. Mohon maaf, bukan hanya 3. 1 kalau bahasa Arab berbagi 3. Oke, verb dalam bahasa Inggris dibagi berapa? 1 ada namanya simple present tense. 2 ada namanya continuous tense. 3 ada yang namanya future tense. 4 ada namanya past tense. Tapi ngomong-ngomong masih ada stand. Itu kalau kita belajar bahasa Inggris. Kenapa Ustaz? Atau gelisah banget tadi? Udah habis waktunya. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, ini baru mau masuk jadi fi'il madi. Fi'il madi sama dengan past tense, bentuk kata kerja yang lampau. Dan di saat kedatangan qad, contoh muazzin besok subuh udah mengucap gini, qad qamatis sholatu, qad bangun udah. Kalau sudah qad qoma di situ fi'il madi. Di sini qad aflaha masuk kepada fi'il madi, maka kata Syekh Ahmad Zindahlan dalam kitab Jurumiyahnya, saya nggak pakai alfiah ketiga, Jurumiyahnya ada yang tipis, maka fungsinya litahki, ini sedang bakar tutup gelas. Di saat saya pegang, di saat saya lepas Bapak Ibu, ini di saat dilepas kira-kira jawabannya pasti jatuh apa insya Allah jatuh? Pakai insya Allah apa enggak? Nggak perlu dah ya. Itu qad yang masuk kepada fi'il madi, janji yang pasti. Qad aflaha. Nah, aflaha itu bentuk dasar kan falaha, tapi di situ pakai fi'il madi mutaaddi, aflaha, wajan afala, menunjukkan sungguh bukti Gusti Allah bikin sukses. Sungguh bukti Gusti Allah bikin menang. Sungguh bukti Gusti Allah bikin bahagia. Contoh bicara menang nih. Bahagia rasanya kita udah capek nyari uang, tapi di akhir tahun kita bisa ajak istri, kita bisa ajak anak-anak kita di pergantian tahun sedang berada di depan Ka'bah. Halo, kira-kira di rumah tangga begitu bahagia apa enggak? Bahagia. Apalah. Pak Bu, rahimahullah, saya dapat kabar, contoh lagi kelas 2 SMP anak saya tuh, dikabarin sama gurunya, Ustaz, aku datang tolong. Begitu saya datang ke tempat pesantrennya, berderai air mata saya. Itu bocah padahal luar biasa kalau cerita, yang tadinya masih SD bandelnya, tapi begitu mumtaz hafal 30 juz, berderai air mata saya. Kira-kira orang tua ngelihat berita gitu bahagia apa enggak? Apa? Bapak rahimahullah, ibu sebagai istri punya suami penyayang, penyabar, ahli ibadah dan bertanggung jawab. Kira-kira sebagai istri punya suami begitu enggak? Qad aflaha. Begitupun sebaliknya, istrinya bapak tugas keluar kota, punya istri yang sholihah, amanah,
bisa menjaga kehormatan dirinya maupun apa-apa yang ada di rumah. Pak, kira-kira sebagai suami begitu bahagia apa enggak? Aflah. Ternyata Masya Allah, bahkan besok wafat, ya Allah kabulkan doa-doa kami, meninggal husnul khotimah. Bahagia apa enggak? Qad aflaha. Lihat buat siapa? Ada subjeknya di situ, ada failnya, ada pelakunya. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman. Yang bagaimana saja berimannya? Alladzina, orang-orang yang mereka fi sholatihim, dalam mendirikan sholat mereka, menegakkan sholat mereka, khoshi'un, penuh konsentrasi. Nah ini yang berat. Karena konsentrasi ini Bapak Ibu nggak segampang membolak-balikkan telapak tangan, banyak banget prakteknya. Bu, Ibu, Bu, orang kampung saya tuh lagi sholat berjamaah di masjid, dapat 2 rakaat, hujan turun, langsung hatinya kalah kabur. Ya Allah, syukur belum banget itu. Kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Bapak-bapak banyak terjadi, Bu. Ya Allah, kok kunci di mana ya ada taruh? Apa? Dia sholat dapat terus, oh dia pas tuntas. Kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Enggak. Belum lagi yang kebetulan nyampe rumah udah jam 8 malam, sholat isya belum, sinetron yang dia suka udah mulai. Akhirnya Pak lagi mau sholat bimbang sama sinetron sampai nyitung kancing deh. Sholat sinetron, sholat sinetron, atau dibalik, sinetron sholat, sinetron sholat, ngambil jalan tengah, nungguin iklan. Iklannya mending lama Pak, sambil berdiri ngucap tuh, raih hidup berkah bersama luar kopi. Sebentar banget Bapak Ibu, ternyata begitu kan buru-buru ngambil wudhu, nitip pesen lagi sama anak, nak hordeng jangan dirapetin. Begitu habis wudhu masuk kamar, sholat isya berapa rakaat Bapak Ibu? Dapat 2 rakaat, iklan kelar. Ruku udah kayak ayam mangkok beras. Mohon maaf, kita kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Bu, Pak, khusyuk apa enggak? Malam ini tegakkan sholat yang dimana kata kajian Nabi, mohon maaf, kata Quran, Allah buat sukses dengan cara sholat penuh konsentrasi. Jujur Bapak Ibu, saya bocorkan, untuk masuk nominasi ayat pertama dan kedua ini caranya cuma satu kalau mau. Pak, Bu, cuma satu caranya kalau mau. Ini jam 10 kurang 13 menit, saya kasih tahu dulu. Gimana, masuk atau enggak? Oke, Bu, cuma satu caranya. Apa caranya? Cuma satu, berjamaah. Halo, apa Bu? Tolong yang nggak demen berjamaah yang udah budak dengerin. Tapi dekat Pak. Orang yang sholatnya mau sendirian mulu itu orang nekat. Kenapa Sar? Pak, Bu, untuk masuk menjadi orang yang Allah bikin sukses, dia masuk kategorinya, dia sholat penuh konsentrasi, 1-2 caranya berjamaah. Kenapa San? Yuk kita lihat. Benar masih kuat ini? Oke, yang berjamaah. Syekhul Imam wa barakatul anam Al-Habib Abdullah Sahib Ratib dalam kitab Nasihat Diniyahnya mengutip bahasa kajian Nabi lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muzi, betapa hebatnya berjamaah. Kenapa San? Begitu sholat di Masjid Jamiul Huda, besok subuhkah, zuhurkah, Allah perintahkan malaikat buat periksa yang pada sholat. Diperiksa Bapak Ibu dari mulai makmum paling depan. Malaikat laporan, ya Allah, ternyata yang pada sholat di Masjid Jamiul Huda memang luar biasa banyaknya, sampai keluar-luar ya Allah. Bahkan hebat Agus Rajaban, sampai ke kamar-kamar. Singkat kata hebat ya Allah, dahsyat. Tapi sayang ya Allah. Kenapa sayang? Tuh ya Allah, yang bapak-bapak sok nomor 2 sebelum sholat Johor tadi dia habis ngukur tanah. Terus dia masuk masjid HP di silent. Terus emang tadi yang ngelihat yang mau beli tanahnya. Pas rakaat kedua HP bergetar. Hatinya langsung berkata, ya Allah, jangan-jangan yang mau beli tanah nelfon saya.
Kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Tentu ya Allah tuh. Yang mana? Oh, yang di belakang tuh yang pakai mau kena warna krem tuh. Kenapa? Ya Allah, dia lagi sholat, takbir masih khusyuk, kita masih khusyuk. Rakaat kedua, ya Allah, kepikiran, ya Allah, kompor udah mati apa belum? Punten Bapak Ibu, kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Malaikat laporan, ternyata yang pada sholat, ya Allah, aku pinjam firman-Mu. Baca bareng-bareng Bapak Ibu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Badan boleh dibersih tapi hatinya ya Allah. Kenapa? Ada suling, ada peliti. Mereka rata-rata berpaling ke lain hati. Sahun, ngelamun. Bu, Pak, kira-kira sholat itu khusyuk apa enggak? Malaikat gergetan banget tuh, sholat ya Allah. Kata malaikat, insya Allah sampean tugasnya cuma meriksa, bukan nyoret. Jadi jangan dicoret dulu, jangan. Kenapa? Berjamaah. Jadi sekarang gimana ya Allah? Periksa yang kedua. Siapa lagi Allah? No, yang paling depan. Paling depan. Paling depan. Pak, Bu, imam diperiksa. Mau tahu ujian imam Pak? Nih kalau nggak percaya, yang merasa imam kamu dengerin ini. Diperiksa imam, godaannya Pak. Pertama slotnya dulu. Ini pengaruh Pak. Ya. Tadi saya dibicara pertama nggak keluar suaranya. Alhamdulillah. Tapi saya rasa ya Allah, mana udah panggung yang kelima, suaranya begini. Maksudnya saya sama suara saya aja gitu Pak. Iya, ya aku berubah. Alhamdulillah. Pak, sound dipengaruh. Soundnya, alhamdulillah, makan durian bersangat, kualitasnya keren banget. Sound dulu pertama. Kedua, makmum di belakang. Ternyata nggak tanggung makmumnya, langsung RI 1. Sebelah kanan kiri para menteri. Sop nomor 2 gubernur. Sop nomor 3 mitoha. Sop nomor 4 sopir Grab. Paling belakang nggak cuma satu kameramen yang nge-shot, satu SCTP. Selama Ramadan jalan maghrib 2 menit SCTP promosi biar jelas. Nggak sempat sore, saya sempatnya siang, pindah siang. RCTI, Hafiz Indonesia. RCTI. Ya, Ustaz saya nggak sempat siang, sempatnya asar. Oke, asar. TV oning. TV oning. Tulisannya gimana sih kebantu? Ya biar Bapak ngantuk jadi segar gitu. Oke, TV One 3 sudah. Pak Rahimahullah itu imam, makmum, pejabat, bahkan presiden, ya Robson yang namanya di-shot sama 3 kamera itu langsung kadang-kadang hatinya rada GR, takbirnya aja langsung dipolang udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Yang kaget supir Grab Pak, sholat maghrib habis Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Begitu masuk ayat ke-20 supir Grab mulai kalah kabut. Ya sewa di cancel deh. Sewa di cancel ini Pak Bu, dia husnuzon diikuti Nabi tuntas 83 ayat. Mungkin tarokat kedua Al-Ikhlas. Begitu masuk bukan kedua habis Fatihah kaget lagi. Kenapa? Ar-Rahman. Pak Bu, kira-kira imam begitu ikhlas apa ria itu? Malaikat yang tahu betul, lebay imam lu. Mentang-mentang makmumnya presiden disot sama kamera, maghrib aja Fatihah, Yasin sama Ar-Rahman, giliran di dalam kamar nggak ada kamera, paling balik ke setelan awal mana trikul kuliah kuliah. Bapak Ibu, kira-kira imam yang begitu ria apa ikhlas? Ria. Malaikat laporan lagi, ya Allah imamnya aku pinjam firman-Mu. Kenapa? Yang kedua, yuro. Apa Bapak Ibu? Yuro itu pamer, biar dibilang hafal 30 juz.
Pak Bu, kira-kira imam begitu ikhlas sama dia tuh? Malaikat bilang coret ya Allah. Jangan dicoret. Kenapa? Berjamaah. Jadi pesan nih, yang masih kurang depan berjamaah, tolong Bapak Ibu, ini kita lagi bahas. Ya, kenapa? Salah sudah 2 tuh, mau dicoret dilarang. Lantas gimana ya Allah? Periksa lagi yang ketiga. Apa? Tajwid makmum. Tajwidnya. Bapak Ibu, jarang loh kalau orang belajar tahsin jamaahnya banyak begini. Paling tahsin banyaknya belum paling banyak 20 orang. Betul apa enggak? Iya, padahal kajian beneran gitu. Saya jujur Bapak Ibu, sebelum menjadi penceramah digojlok saya bapak saya sama paman saya, makanya kelas 4 SD Masya Allah tahun sampai 5 udah bisa mewakili kontingen DKI sampai tingkat nasional. Kenapa? Qiraatul Qur'annya. Dan ini gak gampang. Yuk kalau yang nggak belajar, dan ikhfa aja udah bagi 3, ada yang akro, ada yang ausat, ada yang abad. Ya Rob, genari baru belajar, mikirin akro apa seluruhnya, belum kita mat lazim musakol kalimi, mat lazim musakol harbi. Ya Rob, belum lagi bab kolkola, belum lagi hukum mati. Ya Allah ya Rabbi, kalau nggak belajar Bapak Ibu, ini bab tajwid, dan itu jangan dianggap remeh. Quran yang nyuruh warattilil Qur'ana tartila. Pak Bu rahimakumullah, malaikat periksa tajwidnya, liar malaikat. Kedengeran yang di pojokan alhamdulillah alamin ngalamin. Ada malaikat meriksa tajwidnya nggak sanggup, ya Allah. Benar nggak sanggup. Kenapa? Kui jujur angat-angat hancur banget ya Allah. Ngaku aja deh Bapak Ibu kita, betul Pak? Kata malaikat coret ya Allah. Kenapa? Berjamaah. Jadi tolong, kalau yang mengaji belum becus, belum tahu mana mat asing, udah berjamaah. Orang yang sholat jauh berjamaah itu orang nekat. Lah iya. Ini saya kasih contoh lagi, analogi. Bapak mau beli durian borongan, itu penjual durian banyak kan, yang di atas yang bagus-bagus Pak, yang di bawah banyak yang jauh, betul Pak? Cuman karena ijab kabulnya berapa nih durian bang, sekeranjang sekian, akhirnya yang jelek keangkat apa enggak? Untung nggak keluar durian. Tuh sholat berjamaah, yang jelek selamat, udah salah 3 Pak, imam beria, makmum sahun, tajwid hancur, mau dicoret masih dilarang. Kenapa ya Allah? Berjamaah. Jadi sekarang gimana? Kamu periksa yang keempat. Apa ya Allah? Periksa tuh barisannya. Apa Bapak Ibu? Apa? Kira-kira kalau kita nggak ke masjid, Nur Huda, sholat di rumah saya, mohon maaf, punya barisan apa enggak? Nggak punya. Tapi kalau berangkat ke masjid, saya jujur Bapak Ibu, itu di tempat saya tinggal sampai yang subuhannya aja, saya kadang bingung ya, saya pendatang di sana, saya gerakkan tuh yang namanya subuh keliling, saya langsung tampil di masyarakat. Itu bayangkan yang namanya seminggu 7 hari Bapak Ibu, tapi masjid musola yang mesti didatangkan ada 14, berarti di rolling tuh, dapat syarat 2 minggu sekali. Dan alhamdulillah, kenapa mengamalkan ini? Kenapa Sah? Karena ketika berjamaah yang terakhir diperiksa barisannya, barisan. Untung imamnya walaupun rada-rada pencitraan kayak tadi, imamnya alim. Ini perlu Bapak Ibu. Alim tuh yang ngerti ilmunya. Gampang saya kasih analogi. Bapak Ibu diajak naik mobil biasa, bukan mobil mewah, bukan mobil baru, tapi punten sopirnya handal. 1, SIM-nya ngambil memang di Samsat, bukan di kelurahan. 2, emang sopir handal berangkat dari Tangerang mau ke Bandung, baru nyampe Jakarta udah pules itu. Kenapa? Sopirnya nyaman, ngerem aja nggak berasa. Enak apa nggak Bapak Ibu? Sekarang sebaliknya, mobil-mobil mewah, bahkan terbilang tahun baru keluar dari showroom, tapi sopir yang nyetir, 1, dia belum tahu mana gas, mana rem. Halo, apalagi mobil metik, dia belum tahu mana yang D, mana yang parkir. Singkat kata, kita diajak jadi penumpangnya berangkat ke Bandung, mau nggak naik Pak? Jangan, takut
takutnya nggak nyampe ke Bandung ke rumah sakit, bagus masih nyampe ke rumah sakit, kalau lewat gimana? Begitu pun berjamaah, imam nggak sembarangan. Makanya DKM masjid yang profesional, imam itu ada kriterianya. Imam itu ditentukan sama DKM, dan yang namanya tamu sepintar apapun tanpa restu DKM nggak boleh maju. Pak Bu, itu aturan main yang lebih ajarkan. Kadang-kadang zaman sekarang banyak Pak yang namanya begini dilanggar, merasa udah jadi ustaz, merasa udah jenggot panjang, itu masuk ke masjid orang nggak pakai permisi lagi, nyelonong aja. Pak, hati-hati kalau kita buka hadis yang dimana 10 kelompok manusia ya Allah nggak terima sholatnya, salah satunya yang begitu tuh, imam yang makmum nggak ridho maju ke depan. Oke, saya teruskan. Ternyata imamnya alim. Alim itu gimana? Piawai. Alim itu gimana? Ngerti ilmunya. Bapak Ibu rahimahullah, orang kalau ngerti ilmu kan enak Bapak Ibu. Ternyata alim imamnya. Mana alimnya? Sebelum dia takbir, dia pesankan makmumnya, "Sewahdahu." Kata imam itu, besar saya orang Tangerang yang ke syarat, oke bahasa Indonesia aja udah. Wahai para makmumku, jangan malu. Sampaikan tuh imam, wahai para makmumku, tolong luruskan, rapatkan barisan kalian, karena merapatkan dan luruskan merupakan salah satu kesempurnaan ibadah sholat kita. Makmum tajwid boleh hancur, hati boleh ngelamun, tapi mendengar komando imam begitu, di hati langsung berkata, siap imam, sami'na wa ata'na. Siap imam, ada cengkeh, ada kue buku, oke lah kalau begitu. Diperiksa barisan makmumnya Pak, semuanya laporan malaikat, ya Allah, tajwid boleh hancur, makmum boleh melamun, hati imam boleh sahun, boleh iria, tapi aku periksa barisan makmumnya, gimana? Nggak sanggup ya Allah. Kenapa? Kecil kampek naik mobil bis, perfect habis. Jadi gimana? Terima semua yang pada sholat berjamaah masuk kategori qad aflahal mu'minun. Bapak Ibu, jelas apa enggak kita ngaji malam ini? Jadi berjamaah penting apa enggak? Bu, Pak, itu buat kepentingan pribadi kita. Tuh, lihat di ujungnya tuh, ya. Mana? Makmurkan masjid dan jaga ukhuwah Islamnya. Di saat kita kumpul begini, berarti kegiatan Masjid Jami Nurul Huda hidup apa enggak? Hidup. Di saat hidup begini, kita bukan saudara sekampung, bukan saudara sekampung, tapi kita saudara seakidah, memperamu Islamnya, memakmurkan rumah Allah. Bencana ia mau turun ke Tangerang nggak jadi. Kenapa San? Yang maksiat di luar banyak, tapi Allah malu menurunkan bencana di saat masjidnya makmur dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Allah palingkan bencana di saat masjid masih konsisten jamaahnya memakmurkan rumah Allah. Dan saudara kita bukan saudara sekandung, bukan saudara sekampung, tapi kita diikat dengan bahasa Quran surat Fussilat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita saudara seakidah. Quran kita sama apa enggak? Nabi kita sama apa enggak? Bapak Ibu mohon maaf, Quran kita sama apa enggak? Tahlil kita sama apa enggak? Kalau sudah begitu adanya, Bapak Ibu naik kendaraan Margonda. Mana keluarga cakapnya udah nggak ada? Bu, ya, oke. Tadi saya mau mantunin tentang persaudaraan, tapi udah semangat. Saya udah nunggu jam 10 lewat. Ya, saya minta maaf. Mudah-mudahan yang kita bahas malam ini betul-betul menjadi ilmu yang penuh manfaat. Kalau saya mau rada kasar, maafin, memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Dan akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.